bekerja, bekerjalah yang terbaik. Amin. Yang berbisnis, lakukan bisnismu dalam kebenaran. Tabur yang baik, mumpung punya waktu. Nanti waktu kita menghadapi hari depan, kita akan tinggal nuainya aja. Haleluya. Pengharapan, dan saya akan khotbah tentang Tuhan ada di masa depan. Katakan, Tuhan ada di masa depanku. Salah satu kekhawatiran dalam hidup manusia adalah soal masa depan. Karena masa depan adalah suatu hal yang tidak bisa kita yang menentukan. Amin. Dalam firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat yang pertama, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi besok, bahkan nanti malam. Karena itulah kita harus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Dan karena kekhawatiran akan masa depan inilah, seringkali orang cenderung punya ketertarikan kepada okultisme, perdukunan, ramalan. Karena pengen tahu apa sih yang ada di masa depan. Orang cenderung tanya horoskop, show, bintang, apapun. Karena kita pengen tahu apa yang menanti kita di masa depan. Padahal kita harus berharap Tuhan untuk masa depan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan pasti tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 27, kita baca sama-sama. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa? Kekhawatiran kita itu gak ada gunanya. Amin. Kekhawatiran kita gak nolong kita. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Yesus juga berkata dalam Matius 6 ayat 34. Kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus memperingatkan kita untuk gak usah khawatir tentang hari besok. Bicara soal masa depan. Bukan berarti kita gak perlu bekerja. Kita gak perlu menabung. No, kalau Anda baca dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, dibilang gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apalagi baca ayat ini, orang tambah mikir, Yesus bilang jangan khawatir tentang hari besok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Terus Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Waduh, kita disuruh tidur aja. Santai-santai aja. Enggak gitu. Apa yang Yesus ajarkan adalah begini. Lakukan yang terbaik. Bekerjalah sungguh-sungguh. Tapi enggak perlu stres, enggak perlu ngoyo. Percayalah bahwa berkat itu disediakan Tuhan. Orang yang sukses berkata begini, kunci kesuksesan adalah bangun pagi-pagi. Tadi firman Tuhan berkata gini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Nah loh, artinya gini, kunci berkat itu bukan diletakkan di bangun pagi atau siang sebenarnya. Karena orang yang bangun jalan, bersihin jalan, itu bangunnya lebih pagi daripada orang kaya. Setuju gak? Pembantu rumah tanggamu bangun lebih pagi dari kamu. Kalau dibilang orang bangun pagi bisa kaya, yang bangun pagi banyak yang gak kaya. Kalau dibilang gini, duduk-duduk sampai jauh malam, kerja keras. Saya kasih tahu, kerja keras itu memang pangkal kaya, kata pepatah. Tapi saya selalu percaya bahwa orang yang hidup dalam berkat Tuhan, mereka menikmati berkat dalam setiap jerih lelahnya. Ada orang yang berjerih payah, hasilnya gak ada, setuju? Ada orang yang kerja keras tapi hasilnya nol. Buka toko pagi, tutup malam, tapi rugi. Dengar baik. Orang yang tidur kok diberkati Tuhan, apa artinya? Firman Tuhan berkata gini, Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tidur itu bukan tidur, tapi rest in the Lord. Mempercayai Tuhan. Menemukan rasa aman dan tenang di dalam Tuhan. Gak khawatir. Orang yang terlalu banyak kekhawatiran. Gak menguntungkan. Tapi orang yang belajar menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Belajar rest. Menghadapi apapun tenang. Kerja tenang, enjoy. Saya lihat orang tuh kerja sampai jantungan. Sampai sesak napas. Sampai susah tidur. Toko gak pernah tutup, gak pernah libur.
Ada di sini papa-papa yang gak pernah tutup toko? Udah, istri ajak anak-anak jalan, saya kerja aja, ada? Itu gak hidup dalam berkat Tuhan. Orang yang hidup dalam berkat Tuhan itu menemukan rest di dalam Tuhan. Mempercayai bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Kalau Anda harus cuti, harus libur, liburlah. Nikmati waktu bersama keluarga. Loh Bu, rugi loh, toko tuh tutup sehari, untungnya berapa? Dengar baik, orang yang ngerti rest di dalam Tuhan. Mempercayai berkat itu dari Tuhan. Waktu kamu buka lagi, berkat Tuhan tuh double nutupin yang kamu tutup. Amen. Saya paling jengkel kalau lagi liburan itu suami saya masih kerja. Jengkel. Saya yakin istri-istri juga sama seperti saya. Suami saya lihat saya kalau di rumah, hari Senin atau hari apa gitu, saya bisa mijit di kursi sambil nonton Netflix. Ibu Neni nontonnya apa? Pokoknya yang seru-seru. Yang penting gak yang serem-serem. Saudara, suami saya langsung bilang gini, enak banget hidup lu. Dia lihat saya kok bisa nyantai gitu loh. Saya bilang gini, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Artinya gini, lu lagi nyantai aja, ada berkat tercurah. Amin. Hidup tuh harus rest in the Lord. Jangan ketakutan kehilangan berkat. Bisa menikmati hidup itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan gak selalu soal materi. Tapi ketika Anda bisa enjoy hidupmu, menemukan kebahagiaan di rumah tanggamu, bahkan bisa sehat, itu berkat Tuhan. Punya suami yang setia, itu berkat Tuhan. Punya istri yang gak cerewet, itu berkat Tuhan. Istri yang ngirit, itu berkat Tuhan. Amen. Asal jangan pelit. Haleluya. Orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, gak akan stres, tapi tertawa tentang hari depan. Amsal 31 ayat 25. Istri yang cakap dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Kok bisa? Karena dia punya persiapan. Kalau Anda baca Amsal 31, istri yang cakap ini dia rajin. Bangun pagi, ngatur pegawai-pegawainya. Dia kerja dengan tangannya, rajin banget. Sebelum musim dingin, dia udah siapin pakaian rangkap buat seisi rumahnya. Orangnya full prepared. Sangat penuh persiapan. Tetapi ada satu ayat yang berkata, Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kenapa dia tertawa tentang hari depan? Yang pertama, dia melakukan yang terbaik yang dia harus lakukan. Tapi yang kedua, dia hidup takut akan Tuhan. Orang itu kalau mau tenang tentang masa depan, dia harus full prepared. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, taburlah yang baik. Kerja keraslah. Anak-anak muda dengar. Kekuatan orang muda itu adalah mahkota mereka. Kekuatan itu sesuatu yang sangat berharga. Yang makin lama ketika kita menjadi tua, kita akan kehilangan kekuatan yang sama. Kita akan merasa fisik kita melemah ketika kita menua. Kekuatan itu sangat berharga dan waktu itu sangat berharga. Waktu gak bisa balik lagi. Jadi, semumpung Anda masih muda, bekerja keraslah. Jangan cari pacar aja fokusnya. Dengar baik. Mumpung belum ada yang khawatirin kamu, belum ada yang nungguin kamu di rumah, kerja keraslah. Amin. Belajar bisnis ini, bisnis itu, jangan takut rugi. Kalau orang udah punya istri, beda cerita saudara. Tabungan gak boleh minus. Ada anak istri di rumah, tapi kalau masih muda-muda, Anda harus kerja sungguh-sungguh. Fokus bangun hidupmu. Jangan takut gak nikah. Amin. Kalaupun Anda harus jomblo, jadilah jomblo bahagia. Haleluya. Lakukan yang terbaik. Tabur yang baik. Bapak Ibu, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat. Yuk tabur yang baik. Yang suami istri jangan jahat sama pasanganmu. Ingat loh, kita gak tahu loh siapa yang menua duluan. Hari ini Pak Jojo tuh rajin olahraga. Rajin banget dibanding istrinya. Dan dia bilang, menurut
selesai. Usia dia tuh badannya lebih muda 2 tahun. Saya lihat suamiku memang makin muda sih, bahaya sekali. Tapi saya kasih tahu. Saya bilang gini sama dia, kita boleh tes kesehatan. Sehatan siapa? Kami berdua di detox kesehatan saya, saudara. Saya kasih tahu, kita enggak tahu waktu kita makin tua, siapa yang harus diurus. Gitu maksudnya, ngerti ya? Kalau Anda masih sehat tuh baik-baiklah sama pasanganmu. Jangan pelit, jangan jahat, jangan galak. Nanti ketika Anda sudah tak berdaya, siapa yang nyebokin kamu? Siapa yang mandiin kamu? Siapa yang suapin kamu? Kalau Anda masih banyak duit, masih sehat, pelit-pelit, nanti tunggu Anda diurus, Anda makan bubur aja. Lihatin aja. Pelajaran apa yang kita petik? Mumpung masih sehat, masih kuat. Yuk, taburlah yang baik. Yang bekerja, bekerjalah yang terbaik. Amin. Yang berbisnis, lakukan bisnismu dalam kebenaran. Tabur yang baik, mumpung punya waktu. Nanti waktu kita menghadapi hari depan, kita akan tinggal nuainya aja. Haleluya. Orang-orang ngelihat saya hari ini bilang gini, wah enak ya Ciheni ya hidupnya ya. Enak ya Ciheni ya. Enak apa nih? Kamu gak tahu aku sorone piro suwe. Kan ngelihat enaknya doang hari ini. Gak tahu dia Bu, saya susahnya berapa lama. Betul gak Bu? Puluhan tahun susahnya. Senangnya baru hari ini. Gak ada tuai kebaikan kalau gak pernah nabur kebaikan. Amin. Hasil tuh gak pernah mengkhianati proses. Ada peribahasa Indonesia berkata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau Anda mau masa depanmu tuh senang, tabur yang baik hari ini. Kerja keras, hidup dalam kebenaran, jangan nipu orang. Baiklah sama pasangan, baiklah sama orang. Jangan jahat. Begitu kita udah tua dan tidak berdaya, kita akan mulai menuai hasilnya. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Bicara soal masa depan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Katakan amin. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ini bicara masa depan. Anda khawatir gini, aku kerja terus Bu Heni buat anak cucu. Sampai 7 turunan anak cucuku biar gak miskin, biar gak kere. Saya kasih tahu, hiduplah dalam kebenaran. Upah orang benar berkat 7 turunan. Haleluya. Anak cucumu akan diberkati karena hidupmu. Orang yang hidup takut akan Tuhan, itu hidup dalam kebenaran dan menjauhi kejahatan. Mazmur 92 ayat 13 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, aminkan di masa tuamu hidupmu masih berbuah. Artinya apa? Kamu tuh masih berguna. Hidupmu jadi berkat. Hidupmu itu bermanfaat. Amin. Saudara, saya mau kasih nasihat buat kaum senior. Anda sudah kerja keras seumur hidup. Jangan nunggu gak ada, baru anakmu ribut soal harta. Mumpung masih sehat, atur-aturlah dari sekarang. Jangan semua dikasih ke anak cucu. Kamu pun harus menikmati hasil kerja kerasmu. Di masa tua itulah waktunya kita nikmati. Kita udah capek-capek seumur hidup, betul gak? Ada orang tua yang, enggak Bu, saya sayang anak. Semua untuk anak saya. Habis itu kamu dibuang sama anakmu, kamu sakit hati. Atur baik-baik mumpung masih hidup. Untuk anak berapa yang kamu nikmati berapa. Ikut tuh Pak Jojo ke Eropa. Ikut ke Holy Land. Amin. Promosi sekalian. Jangan duit tuh dieman-eman. Bu, itu kaosnya udah warnanya pudar. Beli yang baru Bu. Itu batik tangan pengharapan sama kaos positif YTP. Support anak pedalaman Bu. Enggak perlu, baju saya banyak.
Saya kasih tahu, Anda eman-eman ngirit-ngirit, lihat uangmu dipakai mantumu beli tas mahal. Habis itu Anda sakit hati, kok kurang ajar, aku yang kerja, kok enak banget mantuku. Sekali kawin sama anakku, dibeliin dari atas sampai bawah merek branded semua. Loh, rugi sendiri kan? Makanya nikmati hasil kerja kerasmu. Saya puji tuh ibu-ibu yang merawat diri. Kenapa? Loh, saya aja loh berkat Tuhan di endorse, betul nggak? Kalau suruh bayar dewe, gak ono duwe. Lah, Anda punya duit pelit. Saya kasih tahu, tuh bikin licin pipimu kayak jalan tol, lalat aja gelincir. Punya duit kok, jangan disayang-sayang. Daripada kamu sakit hati, uangmu dihabisin, anakmu dihabisin mantumu. Rawat dirimu, biar kenceng semua. Amin. Itu berkat Tuhan. Nikmatilah, jangan pelit sama diri sendiri. Orang yang diberkati Tuhan itu bisa nikmati hidup ini. Amen. Haleluya. Saya heran loh lihat orang tua. Pengiritannya luar biasa. Tapi habis itu yang nikmati mantu-mantunya. Mantunya cuantik operasi semua ke Korea. Omanya makin melorot semua. Kasihan. Listen up. Nikmati hidupmu. Mumpung masih bisa. Karena itu berkat Tuhan. Haleluya. Upah orang benar. Nikmati hidupnya berbuah. Gemuk-gemuk dan segar. Artinya bukan gendut-gendut. Kita kalau mau menikmati berkat Tuhan harus sehat. Katakan aku harus sehat. Loh, Anda percuma duit banyak kalau makan. Ini gak boleh, itu gak boleh, itu gak nikmat. Rahasianya saya kasih tahu. Makan apapun, asal jangan rakus. Jangan serakah. 10 makanan dikirim ke pastoral, yang saya makan cuma 1. Punya siapa? Yang saya kasih atau yang dia kasih? Udah gak usah tahu. Yang jelas saya umumkan mumpung online. Jangan kasih saya yang manis-manis. Jangan kasih saya yang tepung-tepung. Jangan kasih saya yang goreng-goreng kalau mau dimakan. Ya, lebih bagus tunai aja. Ngapain gendutin gua? Haleluya. Saya mau kurus. Udah stop kirim makanannya. Natal ini bahaya kok. Terima sumbangan tuh tangan pengharapan. Udah, jangan kasih makanan lagi, please. Nanti kalau saya ulang tahun juga. Sudah stop kasih makanan. Lebih baik nyumbang ke tangan pengharapan. Amin. Nah, tadi udah penuh penghakiman tuh bilang aku mata duitan toh. Nah. Dengar baik. Saya lihat orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Hidupnya pasti diberkati. Dan hidupnya itu berbuah. Kita tuh jadi nikmati hidup di masa tua. Penuh sukacita. Segar dilihatnya enak gitu loh. Anda kalau mau dilihatnya segar itu hati harus gembira. Muka kok manyon, dilihatnya gak seger. Udah tua, bicara umur. Tapi kita harus tetap segar. Amin. Gak boleh layu. Coba lihat wajah ibu-ibu sebelahmu. Bu, seger bu. Kunci segar itu bukannya minum jamu. Tapi hati yang gembira. Haleluya. Kenapa bisa gak gembira? Pasti gak menikmati hidupnya. Yuk tobat yuk mulai hari ini. Hidup dalam kebenaran, nikmati berkat Tuhan. Haleluya. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, tandanya tuh gini. Hidupnya tidak penuh kekhawatiran. Bisa kelihatan dari wajahnya. Coba lihat kanan kirimu, ada wajah-wajah desperado. Wajah-wajah khawatir hari ini. Katakan sama-sama, jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, hidup ini jangan khawatir. Percayakan masa depanmu di dalam Tuhan. Saya akhiri dengan 3 poin. Tuhan ada di masa depan, bicara soal yang pertama. Tuhan sanggup mengubah hidup kita dan memberi kita masa depan yang lebih baik. Katakan amin. Kalau Anda kecewa dengan kenyataan hidup, kalau hari ini hidupmu hancur, percayalah kepada Sang Penjunan. Dia yang sanggup mengubah hidupmu dan membawa masa depan yang lebih baik bagi kamu. Mazmur 30 ayat 12 berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. God has turned my mourning into dancing. Dengar baik. Orang yang hidupnya rusak. Hidupnya hancur. Harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita. Amen.
Kalau kamu lahir miskin itu bukan pilihanmu. Tapi kalau hidupmu rusak itu pilihanmu. Kalau kamu percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup merubah hidupmu, hari ini datang sama Tuhan. Dan bilang sama Tuhan gini, Tuhan terimalah hidupku yang hancur. Ada satu lagu yang saya paling suka. Lord, I over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Tuhan, aku serahkan hidupku. Semua yang aku udah lewati, pakai untuk kemuliaan-Mu. Lagu ini bicara soal hal-hal yang udah lalu, hal-hal yang udah lampau. Tuhan sanggup pakai hidupku. Tuhan tuh gak lihat masa lalu kita. Hidup kita yang hancur seperti apapun, Tuhan sanggup memulihkan kita, amin. Tuhan itu sanggup mengubah masa depan kita. Tuhan kadang-kadang tuh dengan keadaan kita, gak bisa sekolah tinggi, gak ada uang, hidup sederhana, orang tua gak ada, begini dan begitu. Saya kasih tahu, no. Di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada masa depan. Lihatlah saya hari ini. Saya ini bisa apa kalau bukan karena Tuhan. Amin, gak ada yang mustahil. Orang yang pandang rendah saya waktu saya kecil, hari ini bisa mengakui bahwa tangan Tuhan mengangkat saya. Haleluya. Mazmur 113 ayat yang ke-7 berkata gini, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Saudara, waktu satu hari saya duduk bersama dengan menteri, dengan gubernur, dengan konglomerat, dengan orang besar-besar. Ayat ini jadi rema buat saya. Seorang anak yang tidak diperhitungkan, mau sekolah aja susah. Tapi Tuhan sanggup ubah hidup saya. Dan saya duduk bersama dengan raja-raja. Saya mau katakan yang sama dengan hidupmu malam ini. Kamu yang merasa mungkin hidupmu tidak berarti. Hidupmu rusak, tidak punya masa depan. Tuhan pengubah masa depan. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan ada di masa depan. Saya sudah katakan tadi, tabur yang baik hari ini. Dan pegang janji Tuhan akan masa depan. Hidup ini tabur tuai. Pastikan Anda nabur yang baik hari ini untuk menuai yang baik di masa depan. Jangan lupa menabur kasih. Pegang janji Tuhan untuk masa depan. Yeremia 29 ayat 11 berkata gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini Anda hidup. Anda punya harapan apa di dalam Tuhan? Saudara, saya berjuang di dalam doa-doa saya untuk mencari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan ketika saya menemukan bahwa Tuhan mau saya menolong orang miskin, saya dedikasikan hidup saya bersama suami saya habis-habisan buat nolong orang miskin di Indonesia. Saudara, dalam mengikuti perjalanan panggilan Tuhan ini, kadang saya lemah, kadang saya goyah. Gak mudah mengerjakan panggilan Tuhan. Apalagi ketika orang menganggap kamu gila. Saya kasih tahu, orang yang berjalan dengan Tuhan seringkali dianggap gila. Contoh Nabi Nuh. Waktu Nabi Nuh bangun bahtera, Anda percaya orang sejamannya bilang dia gila? Ngapain lu bangun apa lu? Gede banget lagi bahteranya. Udah gitu siang-siang panas-panas terik. Bangun bahtera mau kemana? Lalu bangunnya bukan di laut, di darat. Apalagi bayangin Nabi Nuh mulai bawa kambing, mulai bawa ayam, mulai bawa bebek, mulai bawa dinosaurus katanya. Saudara bayangin segala binatang haram dan tidak haram dimasukin. Anda pikir orang gak bilang Nabi Nuh sinting? Saya kasih tahu, ngikuti panggilan Tuhan akan bikin kita dipikir gila sama orang. Tapi saya pegang janji Tuhan. Waktu saya memutuskan pulang ke Indonesia dan mama saya mulai gini, lu udah gila? Semua orang kalau bisa ke Australia, ke Australia. Sekarang lagi rame orang pengen kerja di kebun di Australia supaya bisa dapat dolar. Katanya metik stroberi, metik cherry demi bisa kerja di Australia. Mama saya bilang gini, orang kalau bisa ke Australia, masa kamu pulang ke sini? Sementara di Australia hidup udah enak. Punya anak 2, saudara, Chloe Zoe waktu itu. Pemerintah kasih saya duit tiap 2 minggu $400. 2 minggu sekali. Lumayan gak? Gak usah kerja. Kok gak ada yang bilang lumayan? Songong saudara. Waktu saya lahiran anak saya kembar, rumah sakit sesar gak bayar, for free, kamar sendiri. Anak brojol, pemerintah transfer ke rekening saya $6.000 baby bonus. Mantap gak tuh? Nah baru, 6.000 baru, 400 biasa, parah. Saudara dengar,
Hidup di sana enak. Suami saya bisnis kurir 2 minggu. Tiap minggu 2.000 easy. $2.000 tiap minggu easy. Bayangin, dia itu flash. Cepet banget. Saya kasih tahu, hidup nyaman-nyaman tiba-tiba memilih pulang. Rumah mewah-mewah mau dijual. Mobil 2 dijual. Orang tua saya bilang saya gila, masuk akal. Tapi saya kasih tahu, kalau Anda percaya janji Tuhan dalam hidupmu, saya lebih percaya apa kata Tuhan daripada apa kata manusia. Saya pulang dan meninggalkan semuanya, dan saya kasih tahu kegilaan saya terbukti hari ini. Hanya orang yang cukup gila yang berani mempercayakan hidupnya kepada janji Tuhan. Amen. Haleluya. Kalau saya tidak percaya janji Tuhan, tidak lihat masa depan, yaitu hari ini. Anda berkata, oh Ibu Heni hidupnya enak hari ini. Kamu tidak tahu apa yang saya korbankan. Anda kalau mau lihat masa depan, Anda harus pegang janji Tuhan. Mari temukan apa janji Tuhan dalam hidupmu. Yang terakhir saya akhiri. Tuhan akan memelihara kita di masa tua sampai Dia memanggil kita. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Seringkali kita takut menghadapi masa tua karena kita takut menghadapi hari kematian. Tapi setiap kita tua dan muda, kita harus siap. Suatu hari nanti, kita tidak tahu waktunya, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yesus berjanji Dia akan menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa dalam Yohanes 14. Ayat yang pertama, Tuhan tahu kita takut mati. Makanya Yesus bilang begini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, kita harus mempercayai bahwa Tuhan ada di masa depan. Bahkan sampai hari tua kita, waktu Dia panggil kita akan lihat Yesus jemput kita. Kita harus percaya, Yesus yang bilang, Dia telah menyediakan bagi kita tempat di rumah Bapa. Karena itu, selama Anda hidup, jangan cuma membangun kerajaanmu di bumi. Jangan hidup dalam kejahatan. Taburlah kebaikan dan hiduplah dalam kebenaran. Pertahankanlah iman. Supaya di ujung akhir hidup kita dapat berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Amin. 2 Korintus 5 ayat 9 berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kita harus menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Dia. Amin. Terus giat menabur apa yang baik dan hiduplah dalam kebenaran. Jangan pernah lepaskan iman. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan ada di masa depan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa agar setiap kami boleh mengalami kebangkitan iman